Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dan 9 dengan tema koperasi dengan anggotakan. Perkenalkan, nama saya Linggomi Adinda Tamarina Pitupulu dengan NIM 20106111262 di kelompok 2 Hukum Dagang. Perkenalkan, nama saya Katerina Eminata Rigan dengan NIM 201061183 dari kelompok Hukum Dagang kelompok 2 dari kelas Hukum Dagang A. Perkenalkan, nama saya Kristina Talia Tambunan dengan NIM 20106111287 dari kelompok 2 Hukum Dagang kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Nur Maharani dari kelompok 2 Hukum Dagang kelas A dengan NIM 20106111292. Kami akan melanjutkan tentang koperasi di Indonesia. Koperasi. Sejarah koperasi yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia bernama Robert Owen. Koperasi modern yang berkembang dewasa ini lahir pertama kali di Inggris, yaitu di kota Rochdale pada tahun 1844. Koperasi timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri. Pada awalnya, koperasi Rochdale berdiri dengan usaha penyediaan barang-barang konsumsi untuk keperluan sehari-hari. Sejarah koperasi. Di Indonesia, koperasi mulai diperkenalkan oleh Pati R. Arya Wirya Atmaja pada tahun 1896. Dengan melihat banyak para pegawai negeri, membuatnya menciptakan koperasi kredit. Setelah itu, koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia. Hal ini juga didorong sifat orang Indonesia yang cenderung gotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi itu sendiri. Sejarah koperasi. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia 12 Juli 1947. Sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang biasa disebut SOKRI yang berkedudukan di Tasikmalaya. Koperasi pada era globalisasi. Dilihat dari kacamata ekonomi, esensi globalisasi pada dasarnya adalah peningkatan interaksi dan integrasi di dalam perekonomian baik di dalam maupun antar negara yang meliputi aspek-aspek perdagangan, investasi, perpindahan faktor-faktor produksi dalam bentuk migrasi tenaga kerja dan penanaman modal asing, keuangan, dan perbankan internasional serta arus devisa. Rai Bali. Koperasi Real Estate Indonesia Bali atau Koperasi Rai Bali didirikan oleh anggota Asosiasi Real Estate Indonesia Bali atau DPD Rai Bali sebagai usaha bersama yang beranggotakan orang-orang yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama berlandaskan azas koperasi dan undang-undang koperasi yang berlaku di Indonesia. Tanggal 22 Desember 2020 menjadi hari bersejarah bagi Koperasi Real Estate Indonesia Bali atau disingkat Koperasi Rai Bali berhasil melaksanakan tahapan kegiatan organisasi koperasi dengan melakukan launching. Koperasi Rai Bali ini termasuk koperasi yang dibentuk pada era pandemi. Koperasi yang berdiri di masa pandemi COVID-19 telah berdampak pada berbagai sektor usaha. Salah satunya ialah koperasi pada masa pandemi COVID-19 justru harus dijadikan sebagai momentum sebagai upaya untuk mengubah cara kerja koperasi yang lebih efisien. Koperasi harus bisa menjadi mesin penggerak UMKM, peternak, petani, pedagang kecil, nelayan, dan pengrajin di daerah untuk bangkit dan terus bergerak maju. Salah satu koperasinya yaitu yang tadi Koperasi Rai Bali. Koperasi ini didirikan oleh anggota Asosiasi Real Estate. Setelah 28 tahun berdiri, Asosiasi Perkembangan atau Real Estate Indonesia Rai Bali pada masa pandemi ini telah mewujudkan koperasi. Sekretariat Rai Bali mengatakan para pengusaha-pengusaha di sektor properti ini secara sadar ingin menghimpun diri membentuk koperasi. Interaksi. Interaksi adalah interaksi ekonomi seperti arus perdagangan, keuangan, dan produksi internasional atau antar negara. Kedua ada integritas. Integritas adalah perekonomian nasional tiap negara secara efektif merupakan bagian yang tidak otonom dari suatu perekonomian tunggal dunia. Perubahan globalisasi ekonomi ditandai dengan
menipisnya batas-batas kegiatan ekonomi secara regional, namun lebih mengglobal dan menjadi satu proses yang melibatkan banyak negara. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi, kegiatan-kegiatan ekonomi seperti jual beli atau transaksi lainnya bisa lebih memudahkan. Koperasi Indonesia. Hal ini seharusnya dapat menjadi sebuah keuntungan untuk sistem koperasi di Indonesia. Namun sebaliknya, koperasi malah mengalami kemunduran seiring kemajuan globalisasi yang sedang terjadi saat ini. Koperasi yang merupakan bagian dari sistem perekonomian Indonesia yang sejak lama menjadi wadah untuk mengembangkan demokrasi ekonomi dalam kenyataan mengalami tantangan yang luar biasa di masa ini ketika tidak ada kreativitas yang dikembangkan dan diinovasikan lagi ke depannya. Masalah yang dihadapi oleh koperasi yang pertama, koperasi kurang diminati masyarakat karena faktor image dan ketidakpercayaan masyarakat. Yang kedua, sumber daya manusianya kurang profesional dan kompeten. Yang ketiga, pesaing baik dari sesama badan usaha koperasi maupun dari badan usaha lainnya. Yang keempat, budaya kerja keras dan disiplin yang sangat rendah. Yang kelima, penggunaan teknologi dan inovasi yang minim. Yang keenam, pemahaman generasi muda terhadap koperasi. Dan yang ketujuh, kesulitan modal. Koperasi berdasarkan di bidang usahanya. Koperasi konsumsi. Koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggota. Yang kedua adalah koperasi produksi, yaitu kegiatan utamanya adalah koperasi yang memproses bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Yang ketiga terdapat koperasi pemasaran, yaitu adalah koperasi yang dibentuk terutama dalam pemasaran barang-barang di lapangan. Yang keempat, koperasi kredit atau simpan pinjam merupakan koperasi yang bergerak dalam mengumpulkan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan pada untuk usahanya. Selain itu, koperasi simpan pinjam juga bertujuan mendidik anggotanya bersifat hemat dan gemar menabung, serta menghindarkan anggota dari jeratan para laki. Penggolongan koperasi berdasarkan jenis komoditinya. Yang pertama adalah koperasi ekstraktif. Koperasi ekstraktif adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber alam. Yang kedua, koperasi pertanian dan peternakan merupakan koperasi yang melakukan usaha berhubungan dengan komoditi pertanian itu dan beranggotakan para petani, buruh tani, atau berhubungan dengan usaha pertanian dan peternakan berhubungan dengan pemilik dan pekerja yang berhubungan dengan usaha peternakan. Yang ketiga adalah koperasi industri dan kelanjutan. Koperasi yang menjalankan di bidang industri dan kegiatan usahanya meliputi pengadaan, pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau gabungan ketiganya. Dan yang terakhir, yang keempat, koperasi jasa. Jasa-jasa untuk menyatukan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing anggotanya. Terdapat salah satu contoh dari koperasi jasa adalah koperasi yang biasa disingkat koperasi. Koperasi adalah berdiri di berbagai kalangan aktivitas sosial yang peduli pada berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan budaya dengan prinsip membuka keanggotaan sukarela tanpa discriminasi apapun juga. Berdiri tanggal 2 Oktober 2012 di Jakarta, dan koperasi akan dapat terus berkembang ke seluruh Nusantara. Di tengah masyarakat yang masih jauh dari Jakarta dan juga rasa kaya, koperasi
koperasi induk, koperasi yang melakukan berbagai koperasi besar, atau koperasi-koperasi gabungan yang tergolong di daerah. Contoh, koperasi berbagai KPR, Koperasi yang selama ini identik dengan simpan pinjam tidak berlaku bagi koperasi yang satu ini, yaitu Koperasi Trisakti Bakti Pertiwi atau Kosakti. Koperasi ini digawangi anak-anak muda dan menjadikan koperasi sebagai model rumah bersama bagi usaha mikro dan kecil. Salah satu contohnya adalah rumah makan yang berdiri pada tahun 2010, yaitu Hiroya, memutuskan bergabung dengan Kosakti pada tahun 2018 karena samanya visi misi yaitu mensejahterakan para anggotanya. Pada saat bergabung Kosakti, kita mendapatkan akses berupa pendidikan yang paling penting, yaitu pendidikan bagaimana untuk menjalankan usaha yang lebih baik, yaitu mulai dari kiat-kiat pemasaran, keuangan, dan juga modalitas. Semenjak bergabung di Kosakti, Hiroya memiliki omset 1,5 hingga 5 juta rupiah per hari, atau setara dengan 75 hingga 80 juta per bulan. Omset ini perlahan-lahan terus merangkak naik. Selain Hiroya, unit usaha Kosakti yang kiat menggeliat adalah Ngopilah, sebuah unit usaha yang menggait kekinian dengan konsep menarik anak muda selain berkumpul juga berorganisasi. Saya ingin anak-anak muda bersama-sama datang membangun bisnis karena mereka tidak bisa sendiri-sendiri, bagaimana mengakses keuangan supaya lebih baik, membangun jaringan lebih baik, membangun pasar yang lebih baik, sehingga disitulah letaknya bahwa koperasi itu penting. Ngopilah berdiri pada tahun 2016 dan bergabung dengan Kosakti pada tahun 2018. Karyawan Ngopilah kini sudah 12 orang dengan keikutsertaan sebagai anggota koperasi jua. Omset yang dimilikinya kini mencapai 50 juta rupiah per bulan. Melihat peluang anak muda yang terus berkreasi dan berkarya, Kosakti akhirnya mendirikan unit rumah produksi film dengan nama Indonesian Film Cooperative. Dan kami mempersiapkan berbagai kegiatan pelatihan maupun skema-skema untuk mensupport, termasuk di dalamnya adalah menyusun regulasi kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada anak-anak muda dan bisnis-bisnis kontemporer. Peran anak muda dalam berwirausaha meningkatkan rasio kewirausahaan. Pada tahun 2014 sebesar 1,65% dan tahun 2017 naik menjadi 3,1%. Kementerian Koperasi dan UKM terus menggalakkan reformasi total koperasi. Salah satunya adalah meningkatkan wirausaha pemula. Pertamanya wirausaha, kestabilan perekonomian masyarakat Indonesia kian bertambah.